Baik, rekan-rekan, selanjutnya kita lanjut ke if else ya. Jadi kalau kemarin Anda membuat program itu jalannya dari atas ke bawah. Ya kan? Ya, baris 1 dijalankan, kemudian lanjut baris 2, dilanjutkan baris 3 dan seterusnya. Nah, ternyata program itu jalannya juga bisa bercabang. Ya. Jadi ada baris program yang dijalankan, ada baris program yang tidak dijalankan, dilewati. Ya, tergantung pada kebutuhan program. Ya, misalkan nih kita mau buat program uh, untuk menentukan seseorang siswa kalau nilainya seperti ini dia lulus atau enggak. Misalkan seperti itu. Ternyata ada aturan dia lulus kalau nilainya di atas 60 gitu ya. Nah, ini kita di program membuatnya pakai if tadi. Ya, kita cek jika nilainya di atas 60, kita memberi status atau memberi keterangan Anda lulus. Ya, jika tidak, di bawahnya yang dijalankan. Jika nilainya tidak di atas 60, maka tulisan yang Anda lulus atau status Anda lulus itu dilewati, tidak dijalankan. Tapi yang dijalankan yang bagian tidaknya. Gitu ya. Jadi fungsinya if else itu begitu. Jadi untuk membuat program berjalannya bercabang. Ya, nanti ada lagi selain bercabang, program itu bisa jalannya berulang, diulang. Oke. Nah, jadi kondisi, nah sebelum lanjut ke if ya, di dalam if itu nanti akan mengecek kondisi. Ya, kalau yang saya bilang tadi kan, jika nilainya kurang dari 60, dia nggak lulus. Kalau dia lebih dari 60, dia lulus, misalkan begitu ya. Nah, itu kan kondisinya sama yang ini ya. Kita bisa pakai kondisi yang ini. Ya, jika nilainya lebih dari B, B-nya 60. A itu nilainya. Gitu ya. Jadi ini beberapa contoh kondisi yang bisa kita masukkan ke dalam if ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, if itu jika, mengecek gitu ya. Yang pertama ini bisa equal ya. Jika A sama dengan B gitu ya. Kalau not equal simbolnya seperti ini ya. Jika A tidak sama dengan B begitu ya. Kemudian ini lebih kecil, yang ini lebih kecil sama dengan, yang ini lebih besar, yang ini lebih besar sama dengan. Gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa digunakan dengan beberapa model ya, dengan beberapa variasi begitu ya. Bisa digabungkan juga begitu ya. Jadi misalkan si anak ini akan lulus kalau nilai rata-ratanya di atas 60 dan nilai praktikumnya tidak kosong misalkan gitu ya, tidak nol. Nah, itu kan ada dua kondisi. Nah, itu bisa digabungkan. Ya kita nanti pakai dan berarti pakai n gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini digunakan biasanya dalam kondisi if tadi ya dan dalam looping. Gitu ya. Jadi kalau if tadi blok program ini akan dijalankan jika kondisi memenuhi gitu ya. Kalau looping sama. Kalau kondisi memenuhi loopingnya jalan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Oke, contohnya seperti ini. A sama dengan 33, B sama dengan 200. Ya. Jika B lebih besar dari A, program berikutnya adalah print B is greater than A. Gitu ya. Nah, ini contoh program dalam Python ya. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan, kira-kira apa yang muncul? Ada yang bisa menjawab? B is greater than A, Pak. Ya, kenapa? Karena B lebih besar dari A. Oke, gitu ya. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Saya nggak mau nunjukkan ya. Sudah waktunya Anda mencoba-coba sendiri gitu ya. Misalkan A ini saya ganti ya. 333. Gitu ya. B-nya 200. Terus programnya dijalankan. Apa yang muncul? Nggak muncul, Pak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, bebas.
Ya, silakan Anda harus terbuka, transparan, jangan malu kalau nggak ngerti ya tanya ya. Yang lain juga saling menghormati. Kalau ada yang nggak ngerti ya, oke dijelaskan. Lanjut ya, ini konsep dasar. Kalau Anda paham, oke, good gitu ya. Kalau Anda nggak paham, silakan tanya. Oke ya, saya lanjut ya. Ya, nah kemudian ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya, bahwa di Python itu menggunakan indentation. Indentation itu maksudnya jarak dari tepi yang masuk itu ya, atau spasi begitu ya. Nah, Python bergantung pada spasi ini untuk menentukan ruang lingkup atau blok programnya. Ya, sementara kalau program lain mungkin menggunakan kurung kurawal gitu ya. Nah, sementara kalau di Python menggunakan spasi ya. Jadi print ini itu blok programnya di bawahnya if gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menulis seperti ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi rekan-rekan? Ada yang bisa menjawab? Kok Pak? Ya, error ya. Ya, saya melakukan memberi contoh quick loh. Sudah saya tutup ternyata. Perasaan tadi saya buka. Sebentar ya. Nah, quick example aja ya. Oke. A sama dengan 100, B sama dengan 200 ya. Jika A bisa dari B. 1, 2. Oke, munculnya apa ini nanti kalau dijalankan? Silahkan. Apa munculnya? Ayo, gimana? Ada yang bisa menjawab? Munculnya apa nanti kira-kira kalau dijalankan? Mbak Anita, di-on-kan dulu ya. Ini ya, ini Pak. Share screen saya, Pak. Oh, boleh. Nah, langsung coba nih. Oh ya. Sebentar, sorry. Ya. Saya Oh aktifkan iya. dulu. Tadi kayaknya belum bisa ya. Oke, silahkan. Oh ya. Bentar. Share screen. Kelihatan Pak layar saya, Pak. Sudah terlihat. Ya. Ya, bisa dijelaskan. Artinya nggak muncul apa-apa gitu ya, Mbak ya. Bisa dijelaskan, Mbak. Karena apa, Mbak? Iya, nggak muncul, Pak. Karena enggak ada itu, Pak, perintah apa-apa. Loh iya. Oke, sebelum itu Iya. karena apa? Karena nggak ada else-nya. Iya. benar, oke, nggak ada else-nya. Itu kan A Iya. lebih besar dari B. Akan dijalankan kalau A lebih besar dari B. Lah, A-nya 100, B-nya 200. A-nya kan tidak Iya. lebih besar dari B gitu ya. Coba A-nya diganti, Mbak. A-nya lebih besar dari B. Nggak tahu berapa angkanya sembarang. Saya ganti jadi 500 ya, Pak ya. Ya. Nah, muncul seperti ini, Pak. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Terima kasih, Mbak. Bisa di stop.
gantian. Baik rekan-rekan. Nah, saya tadi mau menunjukkan ini loh sebenarnya. Blok program ya. 3 ya. Oke, sekarang saya jelaskan lagi. Tadi diganti 500 sama mbaknya. Ya. Jadi ini saya simpan ya. Ctrl S, saya jalankan. Munculnya adalah 1 2 3. Kenapa? Karena 1 2 3 ini dianggap satu blok, satu kelompok. Kenapa? Spasinya sama. Dan dia dianggap blok program yang dilakukan setelah ada if. Ya, jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sekarang ini saya tanya lagi nih. Ini saya kembalikan 100. Ya, tapi ini tak ganti nih. Kira-kira apa yang muncul? 3, Pak. Ya, coba ya. 3. Kalau ini saya ganti 300, apa yang muncul? 1 2 3 Pak. 1, Ya. 2, 3. Clear ya. Kalau ini tadi 100, kenapa? Ini kan tidak memenuhi ya, tidak memenuhi sehingga nggak dijalankan. Tapi yang ini bukan bloknya if ini. Baris Ya, nomor 7 ini tetap dijalankan. Begitu ya. Ketika ini saya ubah menjadi 300, ya, maka ini akan memenuhi. Ini dijalankan. Baris nomor 7 juga tetap dijalankan. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau saya tanya lagi, ini saya tulis 200. Munculnya apa nanti? 3. 3, Pak. Sip ya. Lanjut. Ya, nanti tengah-tengah kalau ada yang tanya, kalau ada yang bingung tanya lagi ya. Oke, jadi kalau kayak gini dia akan error. Kenapa? Loh, ini habis if ini kan harus ada perintahnya. Apa yang mau dijalankan gitu ya. Kalaupun nggak ada perintahnya ya boleh, tapi jangan begini caranya gitu ya. Kalau belum ada perintahnya karena kamu masih mikir gitu ya, kamu bisa nuliskan pas. Ya. Oke. Pas. Gitu ya. Dia nggak error nanti. Oke, baik. Jadi ini kalau saya tulis seperti ini ya, ini blok kiri, blok kiri. Ini belum ada programnya ini, kamu bisa tulis pas. Ya, gini. Ya, walaupun A-nya lebih besar, ya dia kan nggak ada apa-apa ya. Ya, saya simpan, saya jalankan. Sama aja dia hasilnya 1 2 3, tapi dia nggak error karena ada pasnya. Saya lanjutkan. Nah, lanjutnya kalau tidak apa yang dilakukan? Nah, kita bisa nambahin kalau tidak, bukan kalau tidak ya. Kalau tidak dan ada kondisi lain. Nah, kalau tidak saja nanti di belakang ya pakai else, tapi kalau ada pengecekan lain ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jika kondisi yang tadi nggak benar, maka coba cek kondisi ini. Gitu ya. Jadi dia ada pengecekan kondisi lagi. Sebagai contoh di program ini, jika B lebih besar dari A, ini yang akan dilakukan. Tapi kalau ini nggak lolos, dia akan ngecek lagi di bawah. Begitu, ya. Jadi itu untuk contoh yang ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? If. Biasanya contohnya begini ya, contohnya ya. Paling gampang nih ya. Nilai. Ya, biasanya ini nilai kuliah ya, 10. Nah, misalkan gini. Tes. Ya, nggak usah bingung ya. Ini saya sengaja membuat kondisi yang agak membingungkan, tapi kamu nggak usah bingung. Ya. Oke. Udah. Kira-kira keluarnya apa ini? Yang mau sambil nyoba silahkan. Keluarnya apa kira-kira?
Pak, nilai E. Yang lain? Pak. Ya, oke ya. Sekarang tak tanya lagi. Kalau 75? Nilai D. Oke, ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya? Ini Mbak Putri Koneng ya. Mbak, panggilanmu Iya, Putri. Ya, kamu ngerti? bukan. Oral. Apa Mbak? Mbak, kenapa kok tadi temanmu bilang keluarnya B? Bisa jelaskan nggak Mbak? Bukannya tadi jawab yang itu Pak ya, keluarnya nilai E. Oh, itu yang pertama Mbak. Itu ketika nilainya 70 Mbak. Sekarang nilainya 75. Jawabanmu apa? Keluarnya apa? Itu nilai B Pak, soalnya kan lebih dari 70. Kenapa kok nggak A? Kan bukan lebih dari 80. Oke. Gitu ya. Jadi dia akan ngecek Iya. dulu nomor 3, baris nomor 3. Enggak terpenuhin. Berarti nomor 4 enggak dilewatin, enggak dijalankan. Lah, tapi ketemu nomor 5 ternyata ada elif lagi. Oke, dia ngecek lagi berarti. Apakah dia lebih besar dari 70? Gitu ya. Oke, berarti kalau iya terpenuhi berarti nilainya adalah B. Gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, saya mau tanya lagi nih. Saya nggak tahu ini pengecekannya gimana yang benar ya. Saya nggak tahu pengecekannya gimana yang benar. Saya kepingin ini keluarnya B, terus ini keluarnya A. Gimana cara ngeceknya? Yang pertama saya harus nulis if seperti apa? Alvis Cendekia ada? Iya, Pak. Ya, gimana Mas? Kira-kira Mas? Gimana Mas Alvis? Bingung? Mas Alvis mana nih? Hilang. Izin menjawab Pak. Silakan. If nilai lebih besar dari 70, lebih kecil dari Oh ya, oke. 80. Udah ya. Oke. Gimana cara nulisnya nanti ya? Ini kan sebenarnya begini toh. Pak, dapat nilai B itu kalau di atas 70, tapi kalau di atas 80 dia nilainya A. Begitu ya. Nah, kalau ini saya kasih nilai 85, harusnya dia A atau B? Kok 81 nulisnya? 85. A ya harusnya ya. Tapi kalau dijalankan, oke ya. Kalau kita jalankan, oke. Kita jalankan munculnya, oh sorry ada yang kurang ya. Kurang apanya ini? Kurang titik 2. Nah, sudah hafal ya. Kurang titik 2. Saya jalankan. Munculnya B. Ya, kalau yang nilai E ini kan yang bawah ya, nggak usah diperhatikan ini. Munculnya B. Loh, padahal kan 85 gitu ya. Kenapa? Karena dia mengecek yang atas dulu. Yang atas memenuhi ya udah dijalankan yang ini. Kalau yang atas sudah memenuhi, yang bawah dia tidak akan dijalankan lagi, dilewati. Begitu ya. Kecuali kalau yang atas tidak memenuhi, misalkan ya,
60 misalkan. Ya, munculnya apa nanti? Oke. Ya, E-nya saya komen tadi ya. Oke. E gitu ya, nggak muncul apa-apa. Ya, karena di atas tidak memenuhi, di bawah juga tidak memenuhi. Begitu ya. Nah, kita bisa menggabungkan tadi ya. Nah, kalau nilainya di atas 70 tapi di bawah 80 gitu ya. Kita bisa pakai dan ya. Oke. Nah, ini baru bisa benar. Ya. Kita bisa tes. Kalau 75 nilainya berapa nanti? A atau B? Oke. Saya B. simpan. Nilai B, Pak. Saya simpan, saya jalankan. Di sini munculnya adalah B. Begitu ya. Kalau saya ganti dengan 85, saya simpan, saya jalankan. Kita lihat ya. Sudah betul. Nilainya adalah A. A. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk penggunaan else sendiri apa, Pak? Belum. Else-nya belum. Else-nya di luar inilah. Belum ya nanti ya. Else itu tinggal nambah sebenarnya. Ya, saya tanya yang if sama elif dulu. Nah. Sudah ya. Ada yang mau tanya tentang contoh yang program yang ini sekarang? Nah, kalau ini terpenuhi, yang ini nggak dilakukan. Betul ya? Nah, kalau ini nomor 3 terpenuhi, yang bawahnya nomor 5 dan bawahnya nggak dilakukan. Jika nomor 3 tidak terpenuhi, dia akan ngecek nomor 5. Jika nomor 5 terpenuhi, bawahnya tidak akan dilakukan. Gitu ya. Namun, jika nomor 3 tidak terpenuhi, nomor 5 tidak terpenuhi, maka else pasti akan dijalankan. Itu fungsinya else. Gitu ya. Ini saya bisa taruh di sini. Jadi, nomor 1 nggak terpenuhi. Nomor 3, sorry, bukan nomor 1 ini. Nomor 3, baris 3 nggak terpenuhi. Baris 5 tidak terpenuhi. Nomor 7 akan dijalankan. Tapi jika nomor 5 terpenuhi misalkan, gitu ya, maka nomor 7 nggak akan dijalankan. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Saya coba ya, ini tadi nilainya 85. Oh, kurang lagi. Nilainya A. Kalau 75 nilainya saya simpan ya. B. Ya. Saya tutup. Kalau dia 65 nilainya adalah apa ya? E. E. E ya. Nilai E. E. Ya. Dia akan jalankan yang else-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Oke ya. Else tadi sudah ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan else. Jadi dia akan menangkap semua kondisi yang tidak ditangkap oleh kondisi yang sebelumnya. Itu else ya. Dia akan menjalankan, menangkap semua kondisi yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Dari ini B lebih bisa dari A lolos, dari A sama dengan B lolos, ya nggak sesuai gitu ya. Maka nanti yang else yang akan dijalankan. Ya. Nah, kamu juga bisa langsung else tanpa elif tadi ya. Elif itu kan kalau kondisinya 2 ya. Gitu ya. Kalau kondisinya cuman 1 terus langsung else ya sudah. If sama else boleh. Gitu ya. Kemudian, nah kalau ternyata tadi cuman ada 2 kondisi ya pakai if sama else aja. Ini ada alternatif lain, cara nulisnya cukup ditulis seperti ini. Jika A lebih besar dari B, titik 2 langsung print. Nggak ada else-nya, sorry ya. Jadi kalau dia nggak ada else-nya, hanya if saja, maka itu bisa ditulis satu baris seperti ini. Ya, itu disebut sebagai shorthand if gitu ya, nulisnya seperti ini. Nah, kemudian lanjutannya kalau ada else-nya, nah ini agak dibalik nulisnya ya. If-nya bukan di depan, tapi if-nya di tengah ya. Jadi
dia akan print A jika A lebih besar dari B, else print B. Oh. Ini juga disebut sebagai ternary operator. Ya, ini sebagai alternatif saja ya, supaya Anda juga tahu bahwa ada alternatif cara menuliskan if eksekusi dan if else eksekusi. Dengan catatan perintahnya cuma satu baris. Kalau perintahnya lebih dari satu baris, dia nggak bisa. Ya, jadi ini catatannya. You have only one statement. Ya, lah kan ini print ini aja toh, cuma satu baris toh. Nah, kalau kamu setelah if itu barisnya lebih dari satu, banyak nggak bisa. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, yang ini juga sama ya. Dia harus satu baris. Baik, lanjut. Ya, tadi juga sudah dicoba N, menggabungkan. Ya, menggabungkan kondisi. Saya lewati ya. Tadi sudah saya beri contoh. Salah satu yang lain itu OR. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Atau apa kalau atau itu? Kalau kamu masuk tempat makan, kamu ngomong ditawarin gitu ya. Kamu milihnya nasi goreng atau soto? Terus kamu bilang nasi goreng dan soto, apa bedanya? Kalau atau itu memilih salah satu, Pak. Jika dan Ya. itu keduanya. Ya, lapar berarti ya. Ya makan nasi goreng, ya makan soto gitu ya. Jadi gitu ya. Contoh. Sebenarnya nggak usah contoh, udah jelas ya. Nah, sekarang kamu kalau tak tanya gini. Ya, oke. Nilainya 65. Ya, di sini nomor 1 nilainya 65. Ini kalau saya jalankan yang muncul apa nanti? E. Ayo yang lain. Oke, sudah ada jawaban E. Yang lain? Tadi sudah ada contoh nasi goreng sama soto ya. Jangan membayangkan makanannya. Oke. B. Yang lain? B. E juga, Pak. E juga. Pak. E. Sebentar. Saya tanya satu orang aja deh. Soalnya alternatifnya banyak. Mbak Feliana ada? Mbak Feliana? Ada enggak ini? Ada, Pak, ada. Ya, kamu jawab apa, Mbak? B, Pak. Kenapa B? Soalnya nilainya kurang dari 80, Pak. Gitu ya. 65 itu kurang dari 80. Dan ini ada pilihan atau gitu ya. Atau itu salah satunya terpenuhi. Gitu ya. Salah satu terpenuhi if-nya jika nilai lebih besar dari 70 atau nilai kurang dari 80, maka jalankan ini. Beda dengan N loh ya. Kalau N tadi dan. Saya maunya soto sama nasi goreng. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus terpenuhi. Begitu ya. Kalau OR, soto boleh, nasi goreng boleh. Salah satu harus ada. Begitu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya simpan. Saya jalankan. Munculnya adalah B. B. Ya. Ada pertanyaan? Sekarang tak tambahin. Gimana ini kalau kayak gini nih? Munculnya apa nanti? Ada yang bisa jawab? Muncul B, Pak. Muncul B. B, oke ya. E. Oh, ya. Apa?
Ayo gimana? Pak. E. Tadi yang Pak. 65 munculnya B, Pak. Iya Saya tadi. kata- Oke. Pak. Ya paling gampang Pak. paling gampang itu gini. Sebentar Pak ya. Saya ketik dulu programnya, saya coba. Nah, itu paling gampang. Kamu coba. Ya. Jadi apa ya kira-kira ya? Ini saya simpan. Oke. Saya jalankan. Munculnya adalah ya. Ada N ya. Kondisinya harus ini oke salah satu, tapi ini harus terpenuhin ya. Kalau N itu kan ini salah satu harus terpenuhin dan ini juga harus terpenuhin. Ya. Padahal 45 itu kan tidak di atas 50 kan? Ya, berarti ini kan enggak terpenuhi kan? Ya sudah, ini enggak mungkin dijalankan. Ya. Jadi baris 4 ini enggak mungkin dijalankan karena baris 3 tidak terpenuhi. Sementara baris 5 karena nilainya 45 ya dia tidak terpenuhi ya karena dia diminta apakah lebih besar dari 80, karena tidak dia tidak memenuhi, tidak dijalankan ya dia yang dijalankan yang else. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan yang bingung. Ya. Jadi Anda dalam jurusan teknik informatika ya secara umum ya. Walaupun Anda sistem informasi atau mungkin software engineering atau yang lain, orang komputer itu dianggap kuat dari sisi logika. Ya, kenapa? Karena komputer basisnya adalah logik. Ya, logik. Jadi ini harus dikuasai. Jika ini, jika itu, jika tidak, ya itu ini ya logika. Jadi itu yang harus dikuasai. Baik, saya lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau tanya belakangan silakan. Di dalam if bisa ada if. Wah, asik lagi nih. Itu disebut sebagai, kalau di bahasa Indonesia kan if bersarang, karena di dalamnya if itu ada if-nya. Ya, jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, saya tidak memberikan contoh ya, nanti Anda bisa cari sendiri ya. Jadi misalkan anak ini kalau praktikumnya ikut dia lulus gitu ya. Terus kalau praktikumnya ikut tapi nilainya sekian dia A dan seterusnya ya. Itu kita bisa pakai nested ya. Oke, kemudian pas tadi udah saya tunjukkan ya. Jadi pas. Jadi aturannya dalam if itu kalau kita udah nulis if di bawahnya nggak boleh kosong. Ya. Tetapi jika karena satu alasan tertentu belum ada isinya ya, kamu memang belum nulis programnya, ya kamu supaya nggak error, kamu tinggal tulis kata-kata pas. Begitu ya, untuk menghindari jadinya error. Oke, saya kira itu untuk materi if. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Cukup? Ada tugas menanti seperti biasa di Google Classroom ya. Belum saya luncurkan, mungkin beberapa menit lagi. Materinya tentang if, ya, tentang logika. Jadi Anda harus gimana supaya menyusun if-nya supaya bisa terbentuk jawabannya itu. Jika tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan dilempar lewat Trello. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.